5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Agenda belajar kita kali ini akan membahas tentang persamaan kuadrat dengan topik mengidentifikasi karakteristik akar-akar, jumlah, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Untuk kompetensi dasarnya, 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Indikator pencapaian kompetensi. 3.2.1 menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ini sudah kita bahas pada video bagian pertama pada bab persamaan kuadrat. Kemudian 3.2.2 menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini juga sudah dibahas pada video bagian kedua pada bab persamaan kuadrat. 3.2.3 menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik. Ini juga sudah kita bahas pada video bagian ketiga bab persamaan kuadrat. 3.2.4, nah ini adalah IPK untuk video sekarang. Mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Dan 3.2.5 mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Adapun untuk materi prasyaratnya, yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik akar-akar persamaan kuadrat, ini akan kita selidiki dari rumus kuadratik. Jadi rumus kuadratik kita harus hafal seperti apa. Kemudian ditambah bentuk aljabar yang akan kita gunakan pada video kali ini. Bentuk aljabarnya adalah yang nomor 2 ini. A dikurangi B dikali A ditambah B, ini bentuknya menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini perkalian 2 suku dengan 2 suku, di mana setiap sukunya ini mirip. A, B, B, hanya saja yang ini pengurangan, yang ini penjumlahan. Nah, kalau yang seperti ini kita akan ubah bentuknya menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat seperti ini. Kita lanjut ke kegiatan pembelajarannya. Ini peta konsepnya. Kita lanjut mengidentifikasi akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ini dikenal dengan rumus kuadratik atau rumus ABC, dan ini kita sudah peroleh cara mendapatkannya di video sebelumnya, yaitu video bagian ketiga. Dalam rumus kuadratik ini ada yang mempengaruhi karakter dari akar-akar persamaan kuadrat, yakni B kuadrat dikurangi 4AC. Sehingga B kuadrat dikurangi 4AC ini kita namai dengan diskriminan atau pembeda, dan disimbolkan dengan D besar, sehingga D besar itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah ini, pada rumusnya ini, yang di dalam akar ini namanya diskriminan. Ada 3 kemungkinan nilai D yang bisa terjadi, yakni D-nya lebih kecil dari 0, yang di dalam akar ini bernilai negatif, ya, lebih kecil dari 0. Yang kedua, D-nya sama dengan 0, yang di dalam akar ini nilainya 0. Dan yang ketiga, D-nya lebih besar dari 0 atau positif. Nah, ini yang di dalam akarnya bernilai positif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama,
jika nilai D-nya lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Masih ingatkah dengan cara mencari nilai akar kuadrat? Contoh, akar 25, akar 16, akar 4, akar 1, akar 0, dan akar lainnya. Coba cari nilai dari akar-akar tersebut. Pada bab bentuk akar, kita sudah mengetahui cara menarik atau mencari atau menentukan nilai akar 25. Yaitu dengan cara kita mencari suatu bilangan ketika dipangkatkan 2 nilainya 25. Dan jelas kita akan mendapatkan nilainya 5. Kenapa nilainya 5? Karena 5 ini kalau dipangkatkan 2, 5 kali 5 hasilnya 25. Dan kita juga boleh menjawabnya negatif 5. Kenapa? Karena negatif 5 ini kalau dipangkatkan 2, hasilnya negatif 5 kali negatif 5 sama dengan positif 25. Cocok. Begitupun dengan akar 16. Akar 16 ini nilainya adalah, berarti kita mencari suatu bilangan kalau dipangkatkan 2, hasilnya 16. Dan kita peroleh nilainya adalah 4. 4 kuadrat, 4 pangkat 2, sama dengan 4 kali 4. Dan nilainya 16. Dan kita pun bisa menentukan nilainya negatif 4. Kenapa? Karena negatif 4 pangkat 2, negatif 4 kali negatif 4, itu nilainya juga 16. Cocok. Tetapi sekarang coba tentukan nilai dari akar negatif 25. Bila perlu, gunakan alat bantu hitung. Apa yang bisa kalian simpulkan? Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, akar 25, akar 16, kalian sekarang tentukan nilai dari akar negatif 25. Berarti kalian harus mencari suatu bilangan, kalau dipangkatkan 2, hasilnya harus negatif 25. Kalau kalian merasa kesusahan, kalian coba gunakan alat bantu hitung. Dan ternyata, kalau kalian menggunakan alat bantu hitung pun, kalian akan mendapati jawaban-jawaban yang kalian tidak kalian inginkan. Pertama bisa error, kedua bisa ada peringatan salah memasukkan bilangan, dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata di dalam akar itu akan bernilai bilangan real apabila di dalam akarnya adalah bilangan positif. Kalau bilangan negatif, ini berarti bilangannya bukan bilangan real. Sehingga kita tidak akan menemukan nilai dari akar negatif 25. Sekalipun dengan menggunakan komputer atau alat bantu hitung lainnya. Karena bilangan di dalam akar negatif itu bukan bilangan real. Nah, dengan pengetahuan tentang nilai akar tersebut, kita bisa menyimpulkan akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, yaitu x1, 2 sama dengan negatif b, plus minus akar b kuadrat dikurangi 4ac per 2a, ini tidak akan memiliki akar-akar real jika nilai d-nya atau b kuadrat dikurangi 4ac-nya lebih kecil dari 0. B kuadrat dikurangi 4ac bernilai negatif, maka x1, x2-nya karena memiliki bentuk akar yang di dalam akarnya bernilai negatif, maka ini adalah bukan bilangan real. Sehingga kita mengatakan tidak memiliki akar-akar real. Oke, kita lanjut ke kemungkinan yang kedua, yaitu jika nilai diskriminannya atau b kuadrat dikurangi 4ac-nya sama dengan 0. Saya akan ilustrasikan. Akar-akarnya adalah
X1 dan X2-nya negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kalau D-nya 0, nah berarti akan menjadi seperti ini. Negatif B plus minus akar 0. Nah, B kuadrat dikurangi 4AC-nya 0. Diskriminannya 0 per 2A. Kita sederhanakan, nilai akar 0 berarti bilangan yang dikuadratkan nilainya sama dengan 0 adalah 0. 0 kali 0 adalah 0. Sehingga akar 0 adalah 0. Nah, sehingga X1, X2 adalah negatif B plus minus 0 per 2A. Sekarang kita pisahkan antara X1 dan X2. Untuk X1 kita ambil tanda negatif. Berarti negatif B dikurangi 0 per 2A. Dan untuk X2 kita ambil yang tandanya positif. Negatif B plus 0 per 2A. Kita hitung. X1 sama dengan negatif B per 2A. Ini diperoleh dari mana? Dari sini. Negatif B dikurangi 0. Pengurangan dengan 0 itu tidak mempengaruhi nilai. Tetap nilainya akan tetap negatif B. Begitupun dengan X2. Negatif B ditambah 0. Penjumlahan dengan 0 itu tidak mempengaruhi nilai. Tetap hasilnya negatif B seperti ini. Dari hasil akhir ini, kita peroleh nilai X1 dan X2 ternyata nilainya sama. Sehingga persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 akan memiliki akar kembar. Kenapa disebut akar kembar? Karena nilai X1 dan X2-nya sama. Atau bisa kita mengatakan juga bahwa akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ini hanya memiliki satu akar. Karena nilainya hanya satu, yaitu negatif B per 2A. Jika diskriminannya D sama dengan 0. Untuk kemungkinan yang ketiga, jika nilai D-nya lebih besar daripada 0 atau positif, maka akar-akarnya seperti ini. Kalau di dalam akarnya positif, maka ini bernilai bilangan real. Sehingga kita langsung pecah saja. X1 kita ambil yang negatif, X2-nya kita ambil yang positif seperti ini. Maka X1 dan X2 ini akan bernilai beda atau tidak sama. Karena yang satunya dikurangi ini, yang ini ditambah. Maka nilainya akan beda. Dari hasil akhir terlihat X1 tidak sama dengan X2. Dengan demikian, persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 akan memiliki dua akar real yang berbeda jika nilai diskriminannya bernilai positif atau lebih besar dari 0. Ini mengidentifikasi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini ada tiga kemungkinan. D-nya lebih kecil dari 0 atau negatif. Dia tidak akan memiliki akar-akar real. Kalau D-nya 0, maka akar-akarnya memiliki akar kembar. D-nya positif, maka memiliki dua akar real yang berbeda. Kita lanjutkan dengan mengidentifikasi hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita akan turunkan. Kita ketahui akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X1 negatif B dikurangi akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita ambil yang tandanya negatif. Dan untuk X2-nya negatif B ditambah akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita ambil yang tandanya positif. Sekarang kalau X1, X2 kita jumlahkan, maka kita akan peroleh seperti ini. X1 ditambah X2, maka kita di ruas kanan menghasilkan ini ditambah ini. Dan ini merupakan bentuk penjumlahan dari pecahan. Nah, penjumlahan suatu pecahan bisa langsung dijumlahkan apabila penyebutnya bernilai sama. Dan ini sudah sama, yaitu sama-sama 2A. Sehingga kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Jadi yang atasnya kita bisa langsung kita jumlahkan seperti ini. Ini ditambah ini. Nah, kita sederhanakan. Dan ternyata ini ada yang bernilai 0 kalau dijumlahkan.
yaitu negatif akar diskriminan ditambah positif akar diskriminan. Hutang akar diskriminan, ini uang akar diskriminan. Nilainya sama, yang satu negatif, yang satu positif. Kalau kita jumlahkan, itu nilainya 0. Sehingga saya coret, ini artinya bernilai 0. Sehingga nilainya hanya dipengaruhi oleh penjumlahan negatif B ditambah negatif B. Dan hasilnya menjadi negatif 2B. Nah, hutang 1B berhutang lagi 1B. Berarti hutangnya bertambah menjadi 2B. Dari hasil akhir ini, kita bisa sederhanakan kembali. Ini 2 dibagi 2-nya itu bernilai 1. Nah, sehingga 1 kali negatif B per A. Ini hasil akhirnya. Nah, jadi negatif B per A. Jadi, hasil jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah negatif B per A. Kita lanjut untuk mengidentifikasi hasil kali akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Caranya hampir sama dengan jumlah. Hanya saja sebelumnya saya ingatkan untuk bentuk aljabar seperti ini. X plus P, X min P. Kalau ada 2 suku kali 2 suku yang seperti ini, X, P, P, yang satu positif, yang satu negatif, ini bentuknya kita ubah menjadi X kuadrat dikurangi P kuadrat. Lanjut, nah ini sama, X1-nya ini, X2-nya ini, sekarang kita kalikan. Dan hasilnya X1 kali X2, maka akan membentuk seperti ini. Ini dikali yang ini. Ini perkalian 2 bilangan pecahan. Maka kalau perkalian berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah ini, pembilang kali pembilang, ini yang atas, penyebut dengan penyebut, ini yang bawah, 2A kali 2A. Nah, untuk pembilang kali pembilang, coba kalian perhatikan. Ternyata bentuknya menyerupai X plus P, X min P. X-nya negatif B, dan P-nya adalah akar B kuadrat dikurangi 4AC. Nah ini. Yang satu negatif, yang satu positif. Maka bentuk pembilang ini kita bisa ubah menjadi X kuadrat dikurangi P kuadrat. Di mana X-nya adalah negatif B dan P-nya akar dari B kuadrat dikurangi 4AC. Untuk penyebutnya 2A kali 2A. 2 kali 2, 4A kali A kuadrat. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti ini. X kuadrat dikurangi P kuadrat. Nah ini. Per 4A kuadrat. Kita lanjut. Nah, negatif B pangkat 2 berarti negatif B kali negatif B. Berarti positif B kuadrat. Kemudian, akar B kuadrat dikurangi 4AC pangkat 2. Pada bab bentuk akar, ada sifat jika akar pangkat 2 ketemu dengan pangkat 2, maka ini saling menghilangkan, sehingga nilainya akan sama dengan yang di dalam akarnya, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC, seperti ini. Sehingga kita peroleh B kuadrat dikurangi, ini harus dalam kurung, karena ini satu kesatuan, B kuadrat dikurangi 4AC, per 4A kuadrat. Nah ini lanjut buka kurung. Kalau buka kurung, maka negatif ini kita distribusikan ke B kuadrat dan ke negatif 4AC. Maka kalau kita buka kurung, negatif kali positif B kuadrat. Maka hasilnya negatif B kuadrat. Kemudian negatif kali negatif 4AC. Negatif kali negatif positif. Menjadi positif 4AC. Nah, B kuadrat dikurangi B kuadrat. Karena nilainya sama dikurangi berarti nilainya 0. Sehingga nilainya 4AC. Ini positif tadi karena negatif kali negatif. Nah, hasilnya seperti ini. 4AC per 4A kuadrat. A kuadratnya saya tuliskan menjadi A kali A. Supaya kita menyederhanakan lebih terlihat lagi, 4A dengan 4A kita bagikan nilainya 1.
Sehingga hasil akhirnya kita peroleh C per A saja. Jadi, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah C per A. Akan saya berikan untuk mengetahui manfaat rumus dari jumlah akar dan hasil kali akar. Nah, jika ada soal, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Ini bisa dijawab dengan terlebih dahulu mencari akar-akarnya dengan 3 metode yang sudah kita pelajari. Tetapi itu lumayan akan memakan waktu yang lumayan lama karena kita harus mencari dulu nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa. Ketika sudah menemukan X1-nya berapa, X2-nya berapa, baru kita jumlahkan X1-nya berapa, ditambah X2-nya berapa, hasilnya berapa. Nah, itu sudah beres. X1 kali X2-nya berarti X1-nya berapa, X2-nya berapa kalikan. Nah, itu cara manual. Tetapi dengan mengetahui rumus jumlah dan rumus hasil kali, maka kita tidak harus terlebih dahulu mencari akar-akarnya. Kita bisa langsung, nah kita jawab, pertama kita cari nilai koefisien-koefisiennya. A itu adalah temannya X kuadrat. Nah, di sini berarti 1, karena tidak tertulis, berarti X kuadratnya hanya ada 1. Kemudian B itu adalah teman si X. Nah, ini berarti B-nya adalah 5. Kemudian C-nya yang tidak punya teman 6, seperti ini. Kita langsung saja ke rumus jumlah. X1 tambah X2 kita peroleh tadi, ini rumusnya negatif B per A. Berarti kita substitusikan nilai B dan A-nya. Negatif dari rumus, B-nya 5 per A, A-nya 1. Sehingga jumlah X1 tambah X2 adalah negatif 5 dibagi 1, yaitu negatif 5. Nah, ini sudah beres jumlahnya ini. Begitupun dengan hasil kalinya. X1 kali X2 kita peroleh tadi C per A. Kita substitusikan nilainya, C-nya 6, A-nya 1. Sehingga hasil kalinya adalah 6 dibagi 1, yaitu 6. Nah, ini. Dengan demikian, materi bab persamaan kuadrat selesailah sudah. Mari kita rangkum. Yang pertama, kita peroleh bahwa akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dari rumus kuadratik kita peroleh X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Dengan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC itu dikenal dengan diskriminan, pembeda. Karena ini nanti akan membedakan karakter akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, di sini persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 memiliki nilai D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar kembar. Nah, kalau diskriminannya 0, akarnya adalah akar kembar atau hanya memiliki satu akar. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan diskriminannya positif atau lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real yang berbeda. Dan yang terakhir, jika persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, diskriminannya bernilai negatif atau lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar real. Kemudian, untuk rumus jumlah, X1 tambah X2, yaitu jumlah akar-akar persamaan kuadrat, ini rumusnya adalah negatif B per A. Kemudian kita peroleh juga hasil kalinya X1 kali X2, rumusnya adalah C per A. Nah, ini. Kalian bisa catat poin-poin penting ini. Ini hasil pembelajaran pada bab persamaan kuadrat. Kita lanjut. Untuk menguji pemahaman pada materi persamaan kuadrat, kita akan
mengevaluasi diri. Kita mulai saja. Untuk soal pertama, akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 adalah, silakan kerjakan. Bila memerlukan waktu yang panjang, kalian boleh stop dulu videonya agar kalian mendapatkan waktu yang cukup untuk mengerjakan soal. Jika sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya akan jawab sembarangan saja. Untuk lihat soal selanjutnya. Soal yang kedua. Pernyataan berikut yang tepat untuk persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 2x dikurangi 1 sama dengan 0 adalah, apakah memiliki akar kembar, tidak memiliki akar, memiliki dua akar real yang berbeda, atau memiliki satu akar. Silahkan kerjakan. Stop dulu videonya bila perlu. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan yang tepat untuk persamaan kuadrat x kuadrat tambah 1 sama dengan 0 adalah, nah ini. Silakan kerjakan. Stop dulu videonya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 4x plus 1 sama dengan 0, maka x1 ditambah x2 bernilai sama dengan titik-titik. Silakan kerjakan juga. Stop videonya. Jika sudah, kita lanjut ke soal terakhir. Jika x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 4x plus 1 sama dengan 0, maka x1 kali x2 sama dengan titik-titik. Stop dulu videonya, silakan kerjakan. Kalau sudah, kita akan samakan jawaban kalian dengan pembahasannya. Nah ini nilainya 20 karena saya tadi menjawabnya itu sembarangan. Kita bahas. Untuk soal yang pertama, berarti kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kalau dengan memfaktorkan, x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Nah ini 16 ini saya ubah menjadi 4 kuadrat. 4 kuadrat. Sehingga x kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Nah kalau ini kita uraikan, karena x kuadrat dikurangi 4 kuadrat, kita uraikan menjadi x plus 4 dikali x min 4 sama dengan 0. Dua buah perkalian nilainya ingin 0, berarti salah satunya harus 0. Bisa x plus 4-nya yang 0 atau x min 4-nya yang 0. Dari x plus 4-nya yang 0, berarti kita peroleh nilai x-nya adalah negatif, x-nya positif 4. Dari x plus 4 sama dengan 0, kita peroleh x-nya negatif 4. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah negatif 4 dan 4. Pernyataan berikut yang tepat untuk persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 2x dikurangi 1 sama dengan 0 adalah, nah ini berarti mengidentifikasi karakter dari akar-akarnya, berarti kita harus cari nilai diskriminan b kuadrat dikurangi 4ac. Nah b kuadrat, ini b-nya adalah teman x 2 ya. B kuadrat berarti 2 kuadrat, berarti nilainya 4. Dikurangi 4ac, dikurangi 4ac. 4 kali 2, 8. 8 kali negatif 1, negatif 8. Berarti di sini 4 dikurangi negatif 8. Dikurangi dengan negatif, kita leburkan negatif kali negatif menjadi positif. Sehingga kita peroleh 4 ditambah 8. Berarti nilai diskriminannya 12. 12 ini bernilai positif lebih besar dari 0. Sehingga akar-akarnya memiliki dua akar real yang berbeda. Pernyataan yang tepat untuk persamaan kuadrat x kuadrat tambah 1 sama dengan 0 adalah, nah ini juga kalian bisa gunakan caranya seperti nomor 2. Kita hitung dulu diskriminannya. B kuadrat, nah di sini nilai b-nya, teman si x-nya tidak ada, berarti b-nya 0. A-nya 1, C-nya 1. Sehingga diskriminannya B kuadrat, 0 kuadrat.
Berarti 0 dikurangi 4AC. 4 kali 1, 4. 4 kali 1, 4. Berarti 0 dikurangi 4. Berarti nilainya negatif 4. Nah, karena diskriminannya bernilai negatif, maka kita bisa simpulkan persamaan ini tidak memiliki akar real. Tidak memiliki akar real. Nah, ini yang A. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 4X tambah 1 sama dengan 0, maka X1 ditambah X2 adalah, kita menggunakan rumus langsung jumlah akar-akarnya, yaitu negatif B per A. Negatif B per A. Nah, di sini B-nya adalah negatif 4, A-nya 1. Negatif B. B-nya itu sendiri negatif 4. Jadi negatif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Berarti 4 per A. A-nya 1. Jadi 4 per 1. 4 dibagi 1, nilainya 4. Positif. Yang terakhir, X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 4X plus 1 sama dengan 0. Maka X1 kali X2 adalah, nah ini rumusnya C per A. C-nya positif 1, A-nya 1. Sehingga kita peroleh 1 dibagi 1. Jawabannya adalah 1. Nah, ini hasil evaluasi kita, nilainya 100. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.